Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Wicaksono Anito dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, untuk itu di video kali ini saya akan membahas tentang kelahiran dan perkembangan sains atau ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Membahas tentang hal tersebut, tentu kita banyak ketahui bahwa perkembangan atau kelahiran sejarah sains itu berkembang pesat pada zaman Daulah Abbasiyah. Tentu dalam hal tersini tidak terlepas dari peranan para tokoh-tokoh muslim yang ada pada saat itu. Dan di video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang biografi salah satu tokoh ilmuwan muslim yang berpengaruh besar dalam perkembangan sains atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga saat ini, yakni Al-Khawarizmi. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai akhir dan selamat menonton. Belajar mengenai perkembangan sains atau ilmu pengetahuan tentu tidak terlepas dari peranan para tokoh ilmuwan muslim. Salah satunya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap yakni Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawariz yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan. Ia lahir pada tahun 780 Masehi. Ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama Al-Khwarizmi, Al-Ahwazmi, Al-Kharizmi, Al-Goritmi, Al-Gorizmi, dan beberapa cara ejaan lainnya. Al-Khawarizmi diperkirakan lahir di masa kekhalifahan Abbasiyah atau yang dikenal dengan era keemasan pengetahuan dunia pada saat itu. Keluarga Al-Khawarizmi merupakan keturunan Persia, di mana saat Al-Khawarizmi masih kecil, orang tuanya membawanya pindah ke sebuah daerah selatan dari kota Baghdad. Dan hingga pada saat remaja, Al-Khawarizmi diangkat menjadi anggota Baitul Hikmah yang merupakan lembaga penerjemah dan pusat ilmu pengetahuan di kota Baghdad pada saat itu. Setelah masa Khalifah Harun al-Rashid berakhir dan digantikan hingga Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan serta berada di masa kejayaannya pada saat itu. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku Zij yang berjudul An-Sindin, yang berisi tentang ilmu astronomi. Lalu ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku yang berisi ilmu geografi yang tulis oleh Ptolemeus sebelumnya. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya. Salah satu bukunya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah menjadi fondasi penting dalam aljabar di era modern. Karya ini tidak lepas dari pemikiran keilmuan Yunani yang bernama Diophantus. Berawal dari sini, Al-Khawarizmi mulai menemukan banyak permasalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dan dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, konsangen. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai bapak aljabar. Al-Khawarizmi jugalah yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuklah angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam'ah wa It-Tafriq Bihisab Al-Hin, yaitu sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9. Melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa belajar angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, hingga 1000, begitu seterusnya.
Tidak hanya aljabar, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hingga saat ini. Tak heran jika Mark Zuckerberg mengagumi ilmuwan Islam yang satu ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma merupakan jantungnya ilmu informatika komputer. Tanpa adanya sistem algoritma, mungkin tidak ada teknologi komputer maupun media sosial yang ada pada saat ini. Dan karena semua karyanya lah dalam bidang matematika sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Al-Khawarizmi bukan hanya berjasa di bidang matematika saja, namun ia berjasa di bidang lainnya, antara lain di bidang geografi dan astronomi. Salah satu karyanya di bidang geografi yang berjudul Surah Al-Ard dan Takwin Al-Buldan, yang dimana buku ini menyempurnakan buku yang sebelumnya, dan buku ini selesai sekitar tahun 833 Masehi. Dari biografi singkat yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat mengambil hikmah dari sejarah kehidupan Al-Khawarizmi. Karena Al-Khawarizmi merupakan orang yang mampu memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dari Baghdad yang sebagai pusat ilmu pengetahuan, ia memanfaatkannya untuk meniti karir keilmuannya. Tak hanya itu, Al-Khawarizmi memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga ia tidak mudah puas terhadap sesuatu yang didapatkan. Tekun dan pekerja keras, sehingga ia menguasai berbagai bidang keilmuan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.